Bab 31, Skandal Hubungan. Di pesta itu, suasana terasa tegang saat dua pria menjadi pusat perhatian. Andreas berada di satu sisi, sedangkan Sander di sisi lainnya. Ketika Emma melangkah menuju tengah ruangan, bisik-bisik di antara tamu langsung mereda. Berbagai tatapan ingin tahu mulai mengarah kepadanya, dengan bermacam-macam ekspresi. Sebagai orang yang terlibat dalam situasi ini, tangan Sander mengepal erat. Dia berusaha menyembunyikan amarahnya di balik senyuman. Namun, Sander sebenarnya sedang menahan kemelut amarah di dalam dirinya. Barusan dia dipermalukan dengan berlutut. Namun, Sander tidak terlalu peduli dengan hal itu. Baginya, asalkan dia dapat mengalahkan Andreas, dia dapat memulihkan harga dirinya suatu saat nanti. Namun, seandainya hari ini Emma akhirnya memilih Andreas, dia khawatir akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Alverton. Bagi seorang pria, tindakan ini merupakan sebuah penghinaan besar yang sangat sulit untuk diterima karena menyangkut harga dirinya. Namun, pada saat berikutnya, Emma dengan langkah mantap langsung menghampiri Andreas. Keputusan Emma membuat suasana pesta meledak dalam kehebohan. Meskipun malam ini Andreas telah tampil sangat mengesankan, apa gunanya? Pada akhirnya, statusnya hanya seorang supir pengganti. Di sisi lain, ada Sander, seorang konglomerat terhormat dan pewaris paling potensial dari keluarga Vanderbilt. Sementara itu, Andreas adalah karyawan rendahan yang mengandalkan dukungan Christie untuk bersikap angkuh di dalam keluarga Hart. Semua orang juga tahu siapa yang seharusnya dipilih. Selain itu, setelah malam ini, posisi Christie di keluarga Hart juga belum tentu aman. Apa Vivian rela mempertaruhkan hubungan kerja sama dengan keluarga Vanderbilt hanya demi melindungi seorang bawahan? Kalau perlindungan dari Christie tidak ada lagi, apa nyawa Andreas besok masih bisa terjamin? Meskipun Sander memiliki pengendalian diri yang kuat, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi marahnya. Dengan nada suara yang ditekan, Yosef bertanya dengan penuh kemarahan, "Ada apa ini sebenarnya? Tadi kamu bilang apa pada Emma?" Grace tetap berdiri tenang dengan ekspresi yang sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Dia menjawab dengan nada datar, "Aku hanya memintanya untuk memilih antara Andreas dan Sander. Aku akan membiarkannya mengambil keputusan sendiri." Monica langsung membentaknya, "Kamu pasti sudah gila. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu padanya? Kamu tahu apa akibatnya kalau menyinggung keluarga Vanderbilt? Dengan apa kamu akan melindungi Emma?" Thomas yang mendengar itu merasa lemas. Lututnya hampir tidak bisa berdiri tegak. Abis sudah. Sekarang seluruh keluarga Golding kita akan hancur karena Emma." Grace tetap diam. Tatapan matanya memancarkan keinginan yang dia sendiri saja tidak sepenuhnya memahami. Ketika Emma berhenti melangkah, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Christie yang menyadari situasi mulai mundur untuk memberi ruang. Namun, belum sempat berbalik, dia langsung terkesiap saat Emma tiba-tiba melayangkan tamparan keras ke wajah Andreas. Plak! Suara tamparan keras bergema di seluruh ruangan. Peristiwa yang tidak terduga itu terlalu mendadak. Oleh sebab itu, Christie hanya bisa tertegun di tempat. Seluruh tamu yang melihatnya pun hanya bisa melongo tak percaya. Di sisi lain, Grace menghela napas lega. Ekspresinya tampak puas, seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sementara itu, Andreas masih berdiri dengan gagah. Tamparan tersebut cukup keras, tetapi tidak membuat tubuhnya bergeming sedikit pun. Bahkan, gelas anggur yang dia pegang tidak bergetar. Sesaat kemudian, kilatan amarah muncul di mata Christie. Dengan ekspresi jengkel, dia bersiap untuk membalas. Namun, sebelum dia sempat mengeluarkan kata-kata,
Andreas langsung mengangkat tangannya untuk menahan aksinya. Andreas mengusap dagunya sejenak sebelum akhirnya berkata dengan santai, "Kak Christie, mohon tidak ikut campur. Ini adalah masalah pribadiku dengannya." Christie melirik tajam ke arah Emma sebelum akhirnya menyingkir. Emma tidak menghiraukan bisik-bisik di sekitarnya. Dengan tatapan tajam, dia berkata dengan tegas, "Andreas, aku sudah pernah memperingatkanmu. Kalau kamu masih mengganggu tunanganku, aku, Emma, adalah orang pertama yang tidak akan membiarkanmu lolos. Aku yakin kamu masih ingat itu, bukan?" Andreas memberi anggukan. "Benar, aku ingat." "Bagus." Emma mengangkat dagunya dengan puas. "Hari ini biar aku perjelas semuanya. Aku adalah penyebab Sander memusuhimu. Tamparan barusan adalah untuk membela tunanganku. Kalau kamu mau balas dendam, silakan cari aku. Akan tetapi, kalau kamu masih tidak berhenti mengganggu tunanganku, ingat baik-baik, ya, aku, Emma, tidak akan tinggal diam. Kamu paham?" Andreas menarik napas dalam-dalam. "Aku paham." Emma melanjutkan dengan penuh percaya diri. "Bagus kalau paham. Aku adalah putri sulung dari keluarga Golding dan akan menjadi menantu utama dari keluarga Vanderbilt. Perempuan sepertiku tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Sebagai supir, mustahil bagimu untuk dapat memenuhi segala keinginanku. Andreas, aku tidak tertarik apa hubunganmu dengan Christie atau alasan di balik perlindungannya terhadapmu. Akan tetapi, kalau kamu kembali menyakiti tunanganku, aku tidak akan datang mencarimu. Aku akan langsung menuntut pertanggungjawaban dari Christie." Setelah selesai berbicara, Emma berbalik dengan sikap tegas. Ketika dia saling bertatapan mata dengan Christie, seulas kebencian tersirat dalam matanya. Christie tersentak kaget oleh tatapan tersebut. Akan tetapi, dia dengan santai melangkah menghampiri Andreas. Dia melingkarkan tangannya di lengan Andreas sebagai aksi menunjukkan dominasi. Nada bicaranya menantang saat menyindir. "Emma, apa ini tantangan? Apa kamu berbicara untuk dirimu sendiri atau untuk mewakili keluarga Golding?" Emma tersenyum sinis untuk menanggapi. "Terserah bagaimana kamu mengartikannya. Kalau kamu menganggap ini tantangan, kamu bisa menganggapnya begitu. Aku tidak tertarik dengan arti Andreas untukmu. Hanya saja, pastikan dia tidak membuat masalah lagi. Kalau dia lepas kendali, kamu akan menyesal." Setelah berkata demikian, Emma berbalik menghampiri Kender tanpa melirik ke arah Andreas lagi. Dengan tegas, dia berkata kepada ibunya, "Bu, urus masalah ini. Aku akan mengantar Sander ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan." Ketika punggung mereka tidak terlihat lagi di sana, bisikan para tamu kembali memenuhi ruangan. Banyak dari mereka yang membahas skandal hubungan antara Andreas dan Christie. Bersambung. Bab 32, Harga Diri Seorang Pria. Meskipun berada di tengah pusaran gosip, Christie tidak merasa khawatir sedikit pun. Dia justru berkata lebih dulu, "Andreas, aku minta maaf." Andreas yang juga mendengar bisik-bisik di sekelilingnya agak mengerutkan alis. Dia berkata, "Kak Christie, kenapa kamu minta maaf padaku? Aku yang sudah menimbulkan masalah dan membuatmu ikut terseret menjadi bahan gosip orang-orang. Harusnya aku yang bilang maaf." Christie merapikan anak rambutnya yang berantakan ke samping telinga. Nada suaranya mencerminkan ironi dan rasa pasrah khas seorang wanita. "Apa kaitannya denganmu? Sekalipun tidak ada kamu, gosip itu akan tetap ada. Memang bukan hal yang aneh jika ada gosip semacam itu." Christie memulai karirnya di divisi hubungan masyarakat dan dengan cepat naik jabatan berkat kepercayaan dari Vivian. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap proyek yang dia tangani selalu sukses besar. Namun, sebagai janda muda dan ibu tunggal,
Dia selalu menjadi bahan gosip dan omongan orang. Saat melihat Andreas tidak bertanya lebih jauh tentangnya, Christy cukup merasakan kekecewaan. Tidak ingin perasaan rumitnya terlihat. Tidak ingin Andreas memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia buru-buru menyembunyikan keganjilan suasana hatinya. Dia berkata, "Sejujurnya, tadi aku tidak seharusnya ikut campur." Andreas langsung menggeleng sebagai respons. "Ini bukan salahmu." Christy balik bertanya, "Sungguh bukan salahku." Kalimat terakhir yang Tang Xiao ucapkan tadi jelas sekali untukku. Apa dia salah paham soal hubungan kita? Ketika memperhatikan Andreas terdiam, Christy mencoba bertanya lagi dengan hati-hati. "Apakah kamu ingin aku mengklarifikasi hal ini kepadanya?" Andreas tersadar dari lamunannya. Dia bertanya, "Mengklarifikasi apa?" Christy mengikuti alur pembicaraan. Tentang hubungan kita." Christy ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Beberapa jam yang lalu, dia masih mempertimbangkan cara untuk mengejar Andreas nanti malam. Namun, sekarang dia harus berusaha menjelaskan hubungan mereka seolah-olah tidak ada apa-apa. Rasanya ini membuatnya terlihat munafik. Andreas menanggapi dengan santai. "Tidak perlu memberi klarifikasi. Sekalipun tidak ada kamu, Emma tetap tidak akan pernah memberikan kesempatan untukku." Christy bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa begitu?" "Aku merasa Emma cukup spesial. Karakternya terlihat tidak seperti wanita-wanita lain di lingkaran sosialnya." Tatapan Andreas mengarah ke tempat Emma berlalu pergi. Dia berkata, "Karena aku, Andreas, hanya seorang sopir biasa. Aku tidak dapat memenuhi segala keinginannya. Keluarga Golding pun tidak akan pernah menerimaku. Bahkan, keberhasilanku mengalahkan Sander malam ini bukan hasil usahaku sendiri, melainkan karena Kak Christy yang sudah mendukungku. Bagi kalangan orang-orang kelas atas, serapi apapun pakaian dan penampilanku, aku akan tetap dianggap sebagai orang rendahan. Bahkan, mereka mungkin bertaruh apa malam ini aku bisa keluar dari villa ini dengan selamat." Christy menyahut dengan spontan, "Akan tetapi, kamu dan Nona." Ketika memperhatikan ada beberapa orang yang melirik ke arah mereka, dia buru-buru menghentikan ucapannya. Christy masih tidak bisa memahami sepenuhnya dengan hubungan antara Andreas dan Nona Emma. Jika dia mau mengambil kesempatan dalam situasi ini, apa Sander masih berani menantangnya? Namun, melihat gaya keluarga Golding, mereka pasti tidak akan segan-segan untuk bertindak kejam. Andreas kembali menyulut rokok baru. Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menggugah perasaan Christy. "Kak Christy, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa seorang pria boleh miskin, tetapi tidak boleh kehilangan harga diri dan ambisinya. Aku, Andreas, juga demikian. Aku memiliki kemauan keras dan tekad. Aku tidak suka meminta bantuan secara cuma-cuma, apalagi menerima sesuatu yang tidak bisa aku balas. Contohnya, setelan yang aku pakai malam ini. Kamu mungkin tidak bilang, akan tetapi, aku bisa menebak harganya pasti lebih dari 6 digit. Semula aku enggan mengenakannya. Namun, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku pun tidak mau mengecewakan niat baik Vivian. Namun, cepat atau lambat aku pasti akan mengembalikan uang itu kepadamu. Kalau utang lama belum lunas, bagaimana mungkin aku mau menambah utang baru? Itu bukan gayaku. Aku paham Vivian tidak akan mempermasalahkan soal uang ini. Tetapi aku peduli. Kalau aku menerima bantuannya begitu saja, aku tidak akan mampu berhadapan dengannya dengan percaya diri. Jadi, kalau kamu mau menyebutku pria dengan ego tinggi atau terlalu angkuh, silakan. Aku tidak peduli. Aku, Andreas, punya sifat keras kepala. Memang begini sifatku sejak lahir. Aku tidak mau, tidak bisa
dan tidak berniat mengubahnya. Selain itu, walau Vivian bersedia membelaku, mereka tetap tidak akan takut padaku. Mereka mungkin menunjukkan rasa hormat kepadaku, tetapi dalam hati mereka pasti tetap menganggapku hina. Kristi terdiam mendengarnya. Andreas lantas menoleh ke arahnya. Tatapannya tenang, tetapi tajam, seakan-akan dapat membaca pikiran Kristi. Kak Kristi, kamu pasti paham ini lebih dari siapapun. Kalau bukan karena Vivian, apa kamu, dengan posisimu sekarang akan menganggapku saudara? Apa kamu akan berani menantang Sander hanya untuk membantuku? Sejak perceraiannya, Kristi telah kehilangan kepercayaan terhadap cinta dan pria. Akan tetapi, hari ini dia merasakan sesuatu yang berbeda di hadapan Andreas. Jantungnya yang biasanya tenang, kini berdebar dengan aneh. Rasanya ada semacam daya tarik misterius dalam diri Andreas yang mampu membangkitkan kembali perasaannya. Sulit baginya untuk menjelaskan perasaan ini. Tetapi nada bicara Kristi menjadi lebih hangat. Mungkin dulu tidak, namun, kalau Sander masih mencoba mengusikmu, sekalipun kamu tidak punya hubungan istimewa dengan Nona Emma, aku pasti akan maju paling depan untuk membelamu. Kilatan tajam terpancar di mata Andreas. Dia berkata, Kak Kristi, kamu tenang saja. Selama mereka tidak bermain trik licik, orang semacam Sander hanya orang tidak berguna yang akan aku injak. Kristi tercengang. Dia sudah sering mendengar pria mengumpat kasar. Akan tetapi, tidak tahu mengapa, setiap ucapan Andreas selalu meninggalkan kesan yang berbeda. Kristi lantas bertanya, bagaimana dengan Emma? Aku bisa melihat gadis itu memiliki perasaan terhadapmu. Aku tidak yakin itu cinta atau bukan. Namun, yang pasti perlakuannya terhadapmu berbeda dengan pria lainnya. Andreas mengisap rokoknya dalam-dalam, sembari mendongak ke atas langit. Dia menarik napas panjang. Semua tergantung pada keputusan yang akan dia ambil. Di tengah suasana yang aneh, pesona Andreas yang maskulin diam-diam terpancar. Bab 33, menggenggam kelemahannya. Kristi merasa hatinya mulai bimbang. Dia bertanya, keputusan apa? Andreas menyipitkan mata. Sambil mengembuskan asap rokok, dia berkata, kalau dia ingin hidup sesuai aturan, tamparan tadi sudah cukup. Aku tidak akan mencampuri urusannya lagi. Akan tetapi, kalau dia memilih hidup dengan cara yang berbeda, aku akan berusaha memenuhi kehidupan yang sesuai keinginannya. Dengan senyum penuh makna, Kristi bertanya dengan iseng, kalau dia ingin hidup dalam kemewahan dan kejayaan, kalau dia ingin menjadi raja yang berkuasa atas ribuan orang-orang, apa yang akan kamu perbuat? Andreas menatap lurus ke depan. Suaranya santai ketika menjawab, mudah saja. Aku akan membangun kerajaan untuknya dengan sekali usaha. Sungguh, mata Kristi berbinar. Kalau bukan karena keadaan yang memaksa, siapa wanita yang mau terjun ke dunia luar? Kalau memiliki seorang pria yang mendukungmu, siapa yang rela menjadi bahan gosip? Apa mereka pikir gosip-gosip itu enak didengar? Andreas tertawa kecil. Dia berkata dengan percaya diri, Kak Kristi, jangan menatapku seperti itu. Kalau nanti kamu sering bergaul denganku, kamu akan tahu, aku, Andreas, tidak pernah membual. Dengan berusaha menyembunyikan perasaan iri, Kristi bertanya, bahkan, dengan pernyataan seperti itu, kamu masih menyangkal bahwa kamu tidak jatuh cinta padanya. Andreas menampilkan senyum masam. Mau bagaimana lagi? Aku punya utang budi terhadapnya. Kristi makin penasaran. Sambil menghampirinya, dia bertanya dengan nada penuh selidik. Emma adalah putri sulung keluarga Golding. Aku sungguh tidak paham. Kesalahan sebesar apa yang sudah kamu perbuat? Sampai-sampai kamu merasa harus menebusnya selama seumur hidup. Tangan Andreas mengepal.
karena aku sudah merampas miliknya yang paling berharga. Kristi pun langsung paham dengan maksudnya. Dia tampak tertegun, tetapi sorot matanya tidak dapat menyembunyikan kekecewaan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Kristi mengangkatnya. Setelah memberikan jawaban singkat, tatapannya kembali tertuju kepada Andreas. Dia memberitahu dengan nada yang kembali biasa. Nona muda sudah selesai ganti pakaian. Dia menyuruhku membawamu untuk menemuinya. Ketika melihat Andreas hanya diam, Kristi tanpa sadar memberitahu, Nona muda sudah mengetahui soal dirimu dan Emma. Andreas hanya mangguk-mangguk untuk menanggapi. Baiklah, antar aku untuk menemuinya. Sementara itu, di rumah sakit, tangan Sander telah dibalut setelah perban tebal melilit lukanya. Sorot matanya tajam dan dadanya tampak penuh kemarahan. Sander hampir tidak dapat mengendalikan emosinya. Dengan suara tertahan, dia berkata, "Kalian tidak ada urusan lagi di sini. Keluar. Sampaikan pada orang-orang untuk jangan mendekati tempat tanpa seizinku. Siapapun tidak boleh memasuki ruangan ini." Setelah semua orang keluar, Sander memandangi wajah Emma yang tetap cantik memesona dengan kulitnya yang putih bersih. Tiba-tiba, dia mencengkeram dagunya sambil berbicara. Jari-jarinya perlahan-lahan menekan dengan kuat. "Bagus sekali, Emma. Aktingmu tadi benar-benar meyakinkan. Seolah-olah kita adalah pasangan yang harmonis." Emma berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, tetapi sia-sia. Wajahnya makin pucat pasi akibat cengkeraman yang dia rasakan di dagu. Dia bertanya, "Akting apa?" Tatapan Sander berubah tidak terkendali. "Masih berpura-pura? Ya, lanjutkan aktingmu. Tadi kamu pasti berharap Andreas akan menghabisi nyawaku, kan?" Emma balik melontarkan pertanyaan. "Kalau Andreas menghabisi nyawamu, apa untungnya bagiku?" Sander mendengus seolah jawabannya sudah jelas. "Kamu akhirnya bisa bebas dan hidup bersama sopir itu." Alis Emma terangkat dengan ekspresi kesal. "Tadi aku sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada Andreas. Kamu sendiri juga dengar, kan?" Sander tertawa sinis penuh kegilaan. Masih keras kepala. "Ya, Emma, biar aku beritahu sesuatu. Jangan kira akting kecilmu itu bisa membohongiku. Tadi kamu memihakku karena situasi memaksa. Jujur saja, kamu pasti ingin memilih Andreas, kan? Kamu sengaja menjauhkan dirimu dari Andreas bukan karena cinta padaku. Kamu hanya khawatir aku akan menghancurkan keluarga Golding. Alasan kamu menamparkan Andreas hanya untuk melindunginya dariku. Jangan mengira aku tidak tahu niatmu yang sebenarnya. Emma, kamu benar-benar luar biasa. Di depan orang lain, kamu mengaku sebagai tunangan Sander. Namun, semua tindakanmu hanya demi pria lain." Emma akhirnya berhasil terbebas dari cengkeraman Sander. Dia berkata dengan santai, "Kalau kamu mau menganggapnya seperti itu, terserah saja." Sander mendekatkan tangannya ke hidung sambil mencium aromanya dengan rakus. "Jangan pura-pura lagi, Emma. Aku peringatkan padamu. Kesempatanmu sudah habis. Setelah aku meninggalkan tempat ini, malam ini semua keluargamu akan lenyap. Keluarga Golding, termasuk Andreas si brengsek itu. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa hidup." Emma langsung terkejut bukan main. Kenapa harus melibatkan keluarga Golding? Dengan nada sinis, Sander berkata, "Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin kamu memohon padaku. Emma, kamu itu sangat angkuh, kan? Aku akan melucuti semua keangkuhan dan harga dirimu secara perlahan-lahan. Aku mau melihatmu benar-benar tidak berdaya di hadapanku. Sekalipun kamu akan membuat masalah, aku tidak peduli. Entah seberapa besar masalah yang kamu buat, aku tidak akan berpikir untuk menghentikanmu." Ekspresi wajah Emma berubah drastis.
Seakan-akan pertahanan terakhirnya telah runtuh. Sander mencondongkan wajahnya. Tawanya terdengar menyebalkan. Tadi Kaku bisa memberikan senyum manis kepada Andreas. Mengapa kamu tidak bisa menunjukkan senyum yang sama kepada tunanganmu sendiri? Kamu sangat pandai berakting, kan? Ayo, beri aku senyuman manis. Emma memaksakan sebuah senyuman tipis. Dengan tatapan menantang, dia bertanya, "Apa seperti ini cukup?" Sander merasa tertantang. Dia melayangkan tamparan keras ke wajah Emma. Darah pun perlahan-lahan mulai merembes keluar dari perban di tangannya. Dia berkata, "Bagus sekali. Ayo, coba senyum lagi untukku." Emma mendongakkan kepala tanpa merasa takut sedikit pun. "Sander, kalau kamu memang mau menamparkan, tampar yang lebih keras. Kalau seperti ini sama sekali tidak terasa. Kekuatan tamparanmu masih kalah jauh dibanding Andreas." Mata Sander memancarkan kemarahan yang membara. "Kalau begitu, mau coba lagi?" Emma menyentuh pipinya yang memerah. Suaranya penuh sindiran saat berbicara. "Aku tidak keberatan. Hanya saja, kamu tidak khawatir akan dicemooh oleh orang lain. Bagaimana kalau tersebar kabar bahwa cucu sulung keluarga Vanderbilt yang terhormat hanya berani menggertak gadis yang lemah?" Sander kembali mencondongkan tubuh. "Kamu mau bilang kalau aku menamparmu? Andreas tidak akan membiarkanku begitu saja." Emma kembali mencibir dengan sinis. "Bukankah itu kenyataannya?" Sander tampak manggut-manggut setuju. "Benar. Aku akui sudah terlalu menganggap remeh Andreas. Namun, apa kamu berani memberitahu dia bahwa aku telah menamparkan kamu?" Setelah itu, Sander mendekatkan bibirnya ke telinga Emma. Dia berkata dengan santai, "Emma, jangan kira malam ini Andreas dapat menyelamatkanmu. Aku masih memiliki masalah adik laki-lakimu sebagai kartu as. Kalau kamu ingin aku meminta bantuan keluarga Hart, kamu harus memohon kepadaku. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah membuat masalah ini menjadi lebih besar. Aku tahu Thomas hanya anak manja yang nyawanya tidak terlalu berarti bagimu. Namun, bagaimana dengan adik kandungmu? Jangan pikir aku tidak mengetahuinya alasan kamu bisa menahan hinaan, menelan harga diri, dan tetap bertahan sebagai menantu keluarga Vanderbilt. Itu semua demi dia, kan? Keadaan adikmu masih kritis dan menjalani perawatan di ICU. Kalau masalah Thomas makin besar, seluruh keluarga Golding pasti akan terkena imbasnya. Kalau kamu kehilangan dukungan finansial, bagaimana kamu akan membayar biaya pengobatan yang sangat besar itu?" Tubuh Emma terdiam kaku. Seakan-akan seseorang telah mencengkeram titik kelemahannya. Wajahnya pucat pasi dan suaranya berubah parau. "Apa sebenarnya tujuanmu?" Sander langsung menjilat bibirnya. Senyumnya sangat nakal ketika tatapannya tanpa malu menelusuri seluruh tubuh Emma. Dia menjawab dengan santai, "Tergantung bagaimana kamu bisa memuaskanku atau tidak." Bersambung.